Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Zahra Nur Ifanti dengan NIM 2404872030011, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dengan mata kuliah Inovasi Pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Fajri Basyirun, SPD MPDE. Oke teman-teman, pada materi hari ini kita akan membahas mengenai model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dan juga Project Based Learning atau juga PJBL. Nah, untuk pemahaman lebih lanjutnya, yuk simak video berikut ini. Kita masuk ke pengertian Problem Based Learning atau PBL. Nah, PBL ini adalah model pembelajaran yang menggunakan suatu masalah sebagai dasar utama dalam suatu proses pembelajaran. Nah, dalam model ini, peserta didik tidak hanya menerima materi dari guru secara pasif, tetapi juga dilatih untuk berpikir kritis, mencari informasi, menganalisis masalah, serta menemukan solusi terhadap permasalahan yang diberikan oleh guru tersebut. Nah, masalah yang digunakan ini biasanya berkaitan dengan kehidupan nyata, sehingga pembelajaran ini menjadi lebih kontekstual dan juga bermakna bagi peserta didik. PBL menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran. Jadi, guru ini berperan sebagai fasilitator yang membimbing proses belajar, sedangkan peserta didik aktif untuk berdiskusi, bekerja sama, dan juga melakukan penyelidikan untuk memecahkan masalah yang diberikan. Melalui model ini, peserta didik dapat mengembangkan kemampuan untuk berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan juga pemecahan masalah yang sangat dibutuhkan dalam pembelajaran abad ke-21. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke pengertian Project Based Learning atau biasa disebut dengan PJBL. Nah, PJBL ini adalah model pembelajaran yang berfokus pada kegiatan proyek atau pembuatan karya sebagai inti proses pembelajaran. Nah, dalam model ini, peserta didik belajar melalui pengalaman langsung dengan cara merancang, mengerjakan, dan juga menyelesaikan suatu proyek yang berkaitan dengan materi pembelajaran maupun masalah dalam kehidupan sehari-hari. Hasil akhir dari pembelajaran ini biasanya berupa produk atau seperti laporan, poster, video, presentasi, atau karya lainnya. PJBL juga menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran, sehingga mereka ini dituntut untuk lebih aktif, kreatif, mandiri dalam menyelesaikan suatu proyek. Selain memahami materi pembelajaran, peserta didik juga dilatih untuk bekerja sama, mengelola waktu, berkomunikasi, dan juga mengembangkan kreativitas dalam menghasilkan suatu karya. Oleh karena itu, Project Based Learning atau PBL ini dianggap sebagai salah satu model pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan keterampilan abad ke-21 serta membuat proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan juga lebih bermakna. Nah, selain itu, PBL atau Problem Based Learning juga memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, itu pembelajaran berpusat kepada peserta didik. Yang kedua, masalah sebagai dasar pembelajaran. Yang ketiga, menekankan kemampuan berpikir kritis dan juga pemecahan masalah. Yang keempat, pembelajaran bersifat kolaboratif. Dan yang kelima, pembelajaran bersifat kontekstual. Selain PBL, PJBL atau Project Based Learning juga memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, berpusat kepada peserta didik. Yang kedua, menggunakan proyek sebagai inti pembelajaran. Yang ketiga, penilaian ini menekankan proses dan juga hasil. Yang keempat, menekankan kolaborasi dan juga kerjasama. Dan yang kelima, membutuhkan perencanaan dan juga manajemen waktu. Adapun langkah-langkah dalam Problem Based Learning atau PBL ini, yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Nah, pada tahap awal ini, guru menyajikan suatu masalah yang berkaitan dengan kehidupan nyata dan juga sesuai dengan materi pembelajaran. Masalah tersebut bertujuan untuk membangun rasa ingin tahu serta mendorong peserta didik untuk berpikir lebih kritis.
Guru juga menjelaskan tujuan pembelajaran dan juga aktivitas yang akan dilakukan selama proses belajar berlangsung. Langkah yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Nah, setelah masalah diberikan oleh guru, selanjutnya guru membagi peserta didik ke dalam kelompok kecil agar mereka dapat berdiskusi dan juga bekerja sama dengan temannya. Pada tahap ini, siswa mulai memahami masalah, mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan, serta menentukan penyelesaian masalah. Guru juga membantu mengarahkan agar setiap anggota kelompok dapat berpartisipasi dengan aktif. Selanjutnya, langkah yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Peserta didik mulai mencari informasi dan juga melakukan penyelidikan untuk menemukan solusi dari masalah yang telah diberikan. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku, internet, observasi, maupun diskusi dengan teman. Guru berperan untuk membimbing dan juga membantu siswa apabila mengalami kesulitan selama proses penyelidikan berlangsung. Yang keempat, itu mengembangkan dan juga menyajikan hasil karya. Setelah memperoleh informasi yang cukup, peserta didik menyusun solusi atau hasil diskusi kelompok. Nah, hasil tersebut lalu dipresentasikan di depan kelas dalam bentuk laporan, presentasi poster, atau media lainnya. Pada tahap ini, siswa belajar untuk menyampaikan pendapat dan juga mempertahankan hasil pemikirannya secara logis. Dan langkah yang kelima, yang terakhir, menganalisis dan juga mengevaluasi proses pemecahan masalah. Tahap terakhir adalah evaluasi dan juga refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan. Guru bersama peserta didik membahas solusi yang diperoleh, mengevaluasi proses kerja kelompok, serta menyimpulkan materi pembelajaran. Refleksi ini dilakukan agar siswa memahami pengalaman belajar dan juga dapat memperbaiki proses pembelajaran pada kegiatan berikutnya. Oke teman-teman, selanjutnya ini ada perbedaan PBL dan juga PJBL, yaitu dua model pembelajaran inovatif yang berpusat kepada peserta didik. Dari aspek fokus utama dari PBL berfokus pada pemecahan masalah, sedangkan fokus utama dari PJBL ini berfokus kepada pembuatan proyek atau suatu produk. Dari aspek tujuan pembelajaran dari PBL untuk melatih kemampuan berpikir kritis dan juga pemecahan masalah, dan fokus tujuan pembelajaran PJBL itu menghasilkan karya nyata sekaligus melatih kreativitas peserta didik. Selanjutnya dari aspek dasar kegiatan. Nah, dasar kegiatan PBL ini masalah digunakan sebagai pemicu pembelajaran, sedangkan PJBL, proyek ini menjadi inti utama dalam pembelajaran. Selanjutnya dari aspek hasil akhir. Nah, dari PBL, hasil akhirnya berupa solusi atau pemecahan masalah, dan hasil akhir PJBL itu berupa produk atau karya nyata seperti video, poster, laporan, ataupun lain-lainnya. Nah, selanjutnya dari aspek proses pembelajaran. Dari proses pembelajaran PBL, peserta didik ini menganalisis masalah dan juga mencari solusi. Sedangkan proses pembelajaran dari PJBL, peserta didik ini merancang, mengerjakan, dan juga mempresentasikan suatu proyeknya. Selanjutnya dari aspek peran guru. Nah, peran guru di PBL ini sebagai fasilitator dalam proses diskusi dan juga analisis masalah, sedangkan peran guru dalam PJBL itu sebagai pembimbing dalam proses pengerjaan suatu proyek. Selanjutnya dari aspek keterampilan yang dikembangkan. Nah, keterampilan yang dikembangkan dalam PBL ini berpikir kritis, analisis, dan juga problem solving. Sedangkan dari PJBL, keterampilan yang dikembangkannya itu kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan juga manajemen waktu. Nah, dari aspek waktu pelaksanaannya, waktu pelaksanaan dalam PBL itu biasanya lebih singkat karena fokusnya pada penyelesaian masalah saja. Sedangkan waktu penyelesaian dalam PJBL itu cenderung lebih lama karena melibatkan proses pembuatan proyek. Nah, selanjutnya aspek contoh penerapan. Contoh penerapan dalam PBL ini menganalisis penyebab hoax di media sosial dan juga mencari solusinya.
Sedangkan contoh penerapan di PJBL ini membuat kampanye digital atau video edukasi yang tentang bahayanya hoaks. Oke teman-teman, jadi kesimpulan dari PBL ini adalah menekankan pada proses pemecahan masalah, sedangkan dari PJBL itu menekankan pada proses menghasilkan produk ataupun karya nyata. Nah, keduanya ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan abad ke-21 dan juga membuat pembelajaran yang lebih bermakna. Nah, itulah hasil materi kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa, sampai bertemu di materi selanjutnya.